Hai semua, kali ini saya buat bolu semangka mini hanya menggunakan satu butir telur. Hasilnya banyak banget, rasanya enak, membuatnya sangat mudah dan anti gagal. Bolu semangka mini ini rasanya beneran enak, bolunya super lembut dan empuk. Tampilannya juga menarik dan kalau jualan ini pasti laris manis. Kue ini juga cocok banget dijadikan isian snack box. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan telur sebanyak 1 butir, pastikan menggunakan telur yang masih fresh dan masih baru. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 200 gram atau sekitar 11 sendok makan. Tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh, pastikan SP-nya masih bagus dan suhu ruang. Kemudian akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata semua, baru kita mixer dan gunakan kecepatan paling tinggi. Saya mixer selama 3 menit sampai mengembang serta kental ya teman-teman. Kalau udah mengembang serta kental, boleh matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya masukkan santan sebanyak 250 ml. Untuk santannya sendiri, boleh menggunakan santan instan ataupun santan segar. Selanjutnya akan saya mixer, sebelum di mixer diaduk-aduk terlebih dahulu. Setelah itu saya mixer menggunakan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau udah rata, kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Saya mixer selama 5 menit ya teman-teman, sampai semuanya tercampur dan adonannya mengembang. Setelah 5 menit dan adonannya udah mengembang, matikan mixernya, kemudian siapkan saringan, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Kemudian kita ayak supaya mudah mencampurkannya serta tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Kemudian saya mixer, sebelum di mixer diaduk-aduk terlebih dahulu. Saya mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata, tidak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh, garam sebanyak setengah sendok teh, serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Dan ini akan saya mixer kembali, gunakan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata. Setelah semua bahan di mixer tercampur rata, matikan mixernya dan akan saya lanjut aduk dengan spatula untuk memastikan bahwa bahannya udah tercampur semua, tidak ada yang mengendap pada bagian bawah ya teman-teman. Untuk tekstur adonan ini tidak terlalu kental yang pekat ya teman-teman. Lalu adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yang paling banyak, sedang, serta paling sedikit. Untuk adonan yang paling banyak saya berikan pewarna merah, saya menggunakan warna merah cabai. Untuk adonan yang ukurannya sedang saya berikan pewarna makanan berwarna hijau tua. Dan untuk adonan yang paling sedikit saya biarkan original aja. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Kalau semuanya udah tercampur rata, masing-masing adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya mudah memasukkan ke dalam cetakan. Saya menggunakan cetakan talam dan jangan lupa diolesi dengan minyak sayur ke seluruh permukaan cetakannya. Supaya menyerupai bentuk semangka yang asli, saya menggunakan biji wijen, boleh juga menggunakan selasi hitam ya teman-teman. Ini kita masukkan sama seperti di video. Ini kita masukkan sedikit aja dan kita gulirkan dengan minyaknya ya teman-teman, supaya seperti semangka aslinya. Lakukan hal yang sama seperti di video untuk semua cetakan ya teman-teman.
Kalau udah, akan kita masukkan adonan. Untuk adonan yang pertama, saya masukkan adonan yang berwarna merah, tapi ini jangan sampai penuh, cukup setengah dari ukuran cetakan aja. Ini kita lakukan ke semua cetakan ya teman-teman sampai dengan selesai. Kalau adonan yang berwarna merah udah diisi semua, kemudian timpa dengan adonan yang berwarna putih. Ini kita isi sedikit aja ya teman-teman. Pastikan untuk adonan putihnya ini menutupi seluruh adonan yang berwarna merah ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen dijadikan ide jualan, ini sesuaikan aja untuk isi dan ukuran cetakan ya teman-teman, supaya dapat lebih banyak dari yang saya buat ini. Kalau adonan putih udah kita masukkan semua ke dalam cetakan, kemudian kita lanjut dengan adonan yang berwarna hijau. Ini kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh. Pada tahap ini boleh kukusannya kita panaskan terlebih dahulu, karena kalau udah selesai kita isi semua ke dalam cetakan, langsung aja dikukus tanpa menunggu terlalu lama. Pastikan jika air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, langsung aja kita kukus kuenya. Ini tidak perlu diberi jarak ya teman-teman, berdempetan juga tidak apa-apa, yang penting matang aja kuenya. Ini saya kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau teman-teman menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, jangan lupa dialasi dengan bersih ya teman-teman, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 20 menit bolu semangka mininya udah matang semua. Langsung aja kita buka tutup kukusannya dan kita keluarkan kue dari kukusan. Kuenya terlihat gembul ya teman-teman. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai benar-benar habis. Untuk kuenya sendiri dikeluarkan dari cetakan dalam keadaan udah dingin ya. Nah ini dia tampilan dari bolu semangka mininya udah matang semua. Hasilnya cantik dan cakep banget. Dari satu resep saya dapat sebanyak 24 buah. Dan ini bervariasi tergantung seberapa banyak teman-teman mengisi adonan ke dalam cetakan dan seberapa besar cetakan yang digunakan ya teman-teman. Kuenya cakep banget, mirip banget sama aslinya seperti semangka ya teman-teman. Ini beneran aromanya wangi banget. Dan untuk rasanya ini saya jamin enak ya teman-teman, manisnya pas, gurih santannya berasa, dan tekstur dari bolunya sendiri lembut dan empuk banget. Terlihat ketika saya belah, seratnya juga halus. Ini dijamin enak ya teman-teman, dan dijamin pasti laris manis kalau jualan ini karena modalnya sangat hemat dan membuatnya juga sangat mudah. Kue ini juga cocok untuk dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Resep ini rekomen banget ya teman-teman untuk dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.